Nih, aku nunggu di sini aja. Tapi Mas Danang mana ya? Coba aku telepon dulu ya. Halo Mas, Mas Danang ada di mana? Oh, udah mau nyampe. Iya Mas, soalnya aku sudah nyampe. Oh, iya Mas. Oke Mas. Iya udahlah. Nih, aku nunggu di sini aja. Loh, Mas Danang? Iya Mas Danang. Loh, Mas Danang? Ya Allah Mas. Mas Danang kenapa? Kok bisa kayak gini Mas? Iya Dev, aku mau ngomong ini sama kamu, makanya aku sekarang ngajak ketemu. Aku kecelakaan Dev. Kecelakaan Mas? Iya. Kapan Mas? Kejadiannya 3 hari yang lalu Dev. Ya Allah. Terus Mas Danang ini kenapa? Kenapa naik kursi roda kayak gini? Kenapa? Ya jadi gini Dev, aku pas waktu kejadian sebenarnya nggak sadar. Terus sampai rumah sakit aku baru sadar. Terus dokter itu ngomong sama aku kalau aku itu harus naik kursi roda karena benturan keras yang terjadi pada lutut sebelah kananku ini. Ya Allah Mas. Terus Mas Danang kok bisa sampai kecelakaan? Siapa yang nabrak Mas Danang? Kok bisa kayak gini Mas? Aku ingetnya waktu itu mobil itu ngerem mendadak Dev. Jadi aku spontan untuk nabrakin motor aku ke bagian belakang mobil itu. Ya Allah Mas Danang, kok bisa sampai kayak gini loh Mas? Terus gimana kata dokter Mas? Ya kata dokter, aku untuk sementara kemana-mana harus naik kursi roda. Dan kabar buruknya, kalau nggak segera diobatin, aku bisa terancam lumpuh Dev. Apa Mas? Terancam lumpuh Mas? Iya Dev. Ya Allah, apa nggak ada jalan lain gitu Mas biar Mas Danang bisa sembuh? Ada Dev, ada. Kata dokter, aku harus segera dioperasi Dev. Ya kalau nggak segera aku operasi, aku bisa lumpuh itu Dev. Loh, terus kenapa Mas Danang nggak langsung tindakan operasi aja Mas, daripada Mas Danang kayak gini? Ya itu yang aku pikirkan setiap hari Dev. Sebelum aku operasi, aku harus melalui tahap-tahap pemulihan, ya seperti check up, MRI, itu pun harus setiap minggu Dev. Iya, setahu aku memang kayak gitu Mas. Terus kenapa Mas Danang nggak ngelakuin Mas? Mas, yang penting itu sembuh dulu Mas, usaha. Iya Dev, aku tahu. Tapi aku mikir Dev, biayanya sangat besar Dev untuk melakukan kontrol seperti itu. Iya Mas, setahu aku yang namanya MRI dan lain-lain itu memang mahal. Tapi Mas, kalau memang itu sangat menjamin buat kesembuhan Mas Danang, ya seharusnya memang harus dilakuin Mas. Gak usah mikir berapa mahalnya. Iya Dev, aku tahu. Tapi aku kasihan Dev sama orang tua aku. Masa mereka mengeluarkan uang sebanyak itu hanya untuk kesembuhan aku Dev. Aku nggak tega ngelihatnya Dev. Ya, aku tahu sih Mas. Cuma kan gimana ya Mas? Mas Danang ini harapan orang tua juga. Pastinya kalau Mas Danang cerita sama orang tua, ya mungkin orang tua Mas Danang bisa ngebantu Mas Danang buat perawatan. Iya Dev, iya Dev. Ya orang tua juga nggak sepenuhnya sih nyalain aku semua Kak. Gara-gara aku kayak gini. Ya aku sempet juga Dev dimarahin sama orang tuaku karena aku kurang hati-hati bawa kendaraan sampai aku seperti ini. Ya jadi aku di rumah itu bingung Dev, orang tua aku ini mau mengobatin aku atau tidak. Kok aku ngerasa dimarahin terus Dev waktu aku keadaanku kayak gini Dev. Ya mungkin bukan kayak gitu maksud mereka Mas. Ya mereka mungkin ya cuma menyalahkan keadaan aja Mas. Lagian Mas, siapa sih yang mau keadaan kayak gini? Apes juga kita kan gak ada yang tahu Mas. Ya menurut aku sih
Mas Danang ini harus segera dibawa ke rumah sakit, Mas. Ya, biar kesembuhan Mas Danang juga cepat. Ya, aku pengennya memang seperti itu, Dev. Tapi kembali ke pembahasan yang tadi yang aku jelasin, itu yang aku bingungin sampai sekarang. Iya sih Mas Danang, tapi ini gimana Mas kalau keadaan Mas Danang kayak gini terus? Ya mau gimana lagi, Dev, namanya juga keadaan. Kamu malu ya, Dev, punya pacar seperti aku? Apa Mas? Malu? Iya. Ya Allah Mas, sama sekali Mas. Aku nggak pernah malu punya pacar kayak Mas Danang. Ya walaupun sekarang keadaan Mas Danang kayak gini, mau kayak gimana pun keadaan Mas Danang, ya aku bakalan tetap sama Mas Danang. Sama sekali aku nggak ada kepikiran malu, apalagi meninggalin Mas Danang. Ya maksud aku ngomong kayak gitu barusan itu Mas, aku cuma kasihan sama Mas Danang. Masa depan Mas Danang kan masih panjang. Masa iya Mas Danang berhenti sampai di sini? Kayak gitu Mas. Kalau masalah aku pribadi Mas, mau Mas Danang kayak gimana pun, aku siap nerima Mas Danang kok. Iya Dev, iya Dev. Terima kasih ya Dev. Kamu sudah jadi wanita yang tulus waktu keadaan aku kayak gini. Aku punya niatan kok Dev untuk sembuh. Aku punya niatan. Dan ini rencana aku kontrol 5 hari lagi, Dev. Ya semoga aja aku dapat kabar baik ya, Dev. Dan nantinya kalau misalkan keputusan dokter itu aku harus operasi, ya aku bakal tanya, Dev, biayanya berapa. Kalau semisal biayanya masih aku bisa tanggung sendiri, mungkin aku bakal pinjam sama tetangga atau kerabat-kerabat aku, Dev. Iya Mas Danang, kalau kayak gitu yang penting Mas Danang kontrol aja dulu, terus gimana kata dokter. Ya udah nanti Mas Danang cerita ya sama aku. Ya sedikit banyak semoga aku juga bisa bantu Mas Danang. Iya Dev, amin. Tapi ini Mas Danang beneran nggak apa-apa, masa psikis Mas Danang nggak keganggu kan? Mas Danang masih enak makan? Masih kok. Oh iya Dev, makasih ya Dev, kamu sudah jadi wanita tulus. Waktu aku kayak gini kondisinya, kamu selalu doakan aku ya Dev. Semoga aku diberi jalan yang terbaik dan hubungan kita bisa jadi hubungan yang baik ke depannya. Iya Mas Danang, kan sudah dari awal aku bilang saat aku nerima cinta Mas Danang, ya aku nerima Mas Danang apa adanya dalam kondisi seperti apapun. Lagian Mas, namanya hidup kita kan nggak tahu ke depannya kayak gimana. Aku juga sebenarnya kan nggak minta Mas Danang kayak gini ya, tapi kalau sudah keadaan dan takdirnya kayak gini, aku bisa apa Mas? Ya yang terpenting sekarang kita berdua usaha dulu ya buat kesembuhan Mas Danang. Iya Dev, iya Dev. Iya, semoga aja dengan kontrol aku 5 hari lagi aku bisa dapat kabar baik dari dokter. Iya Mas, amin. Oh iya, aku nggak bisa lama-lama di sini Dev. Soalnya aku kalau duduk lama-lama ini lutut aku sakit Dev. Jadi aku harus banyak-banyak berbaring. Aku pamit pulang ya Dev. Oh, jadi gitu ya Mas? Iya Dev. Ya udah Mas, kalau kayak gitu mending Mas Danang banyak istirahat ya di rumah. Iya, nanti setelah kontrol bener kabarin aku ya Mas, karena aku juga pengen tahu perkembangan Mas Danang seperti apa. Iya, pasti aku kabarin lo Dev setelah aku kontrol. Ya udah, aku pulang dulu ya. Kamu pulangnya hati-hati. Iya Mas Danang. Mas Danang hati-hati juga ya. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ajek. Ya Mas. Mas hati-hati ya Mas. Iya Mbak. Jangan sampai dibikin jatuh lagi ya Mas. Iya Mbak. Ya Allah, kok bisa kayak gini ya kejadiannya? Duh, aku mau ketemu Mas Danang, aku kira ada apa, ternyata malah berita sedih kayak gini. Ya Allah, ya pokoknya aku harus berusaha buat Mas Danang. Apapun bakal aku lakuin buat Mas Danang. Yang terpenting Mas Danang bisa sembuh. Aku bener-bener gak nyangka kejadiannya bisa seperti ini. Ya Allah, ya udah deh, mending aku pulang dulu. Aku bener kepikiran sama Mas Danang. Oh iya, aku nungguin Mas Danang di mana ya?
Kayaknya di sini enak deh teduh tempatnya. Oh iya, gimana ya kabar Mas Danang? Semoga ada kabar baik. Aku jadi khawatir dari beberapa hari yang lalu. Pikiranku benar-benar gak tenang. Ya Allah, semoga ada jalan yang terbaik buat kesembuhan Mas Danang. Aku benar-benar kasihan sama Mas Danang. Ya udah deh, sambil nunggu Mas Danang, mending aku duduk di sini aja. Jack, itu si Devi Jack, kita langsung ke sana ya. Oh iya mas. Devi? Mas Danang? Bisa Mas? Bisa. Gimana Mas? Ya alhamdulillah, ini aku baru selesai kontrol. Terus gimana kata dokter Mas? Kata dokter sih kondisi aku lumayan membaik, tapi dokter menyarankan aku untuk segera operasi. Iya Mas, dari awal aku udah nyangka kalau saran dokter pasti Masnya disuruh operasi. Ya biar pemulihan Mas Danang lebih cepet. Iya itu deh. Terus keputusan Mas Danang gimana? Ya aku ngomong sama dokternya, dan aku juga tanya tentang biaya operasi itu. Lalu aku bilang untuk meminta sedikit waktu untuk aku berpikir, Dev. Loh, kok masih minta waktu untuk berpikir Mas? Ini kan tentang kesehatan Mas Danang loh. Nggak baik Mas Danang menunda-nunda. Iya, aku tahu kalau semua ini demi kesehatan aku juga, tapi biayanya Dev terlalu besar. Jadi aku sedikit kebingungan tentang biaya. Oh, berarti masalahnya tetap di biaya ya Mas? Iya Dev, masalahnya di biaya. Kan waktu itu aku sudah bilang sama kamu. Oh iya, kamu kesini naik apa? Aku kesini naik angkot Mas. Naik angkot? Iya Mas. Motor kamu? Biasanya kamu naik motor kemana-mana? Motor aku gadai Mas. Hah? Kamu gadai? Iya Mas. Buat apa? Ya buat bantuin Mas Danang. Hah? Bantuin aku? Iya Mas, soalnya dari kemarin pas kita ketemu, tunggu Mas, kok ada teman aku? Loh, Devi? Lilis? Devi, Agung, kalian ngapain berhenti di sini? Iya, kita berhenti karena kita kan pulang kerja. Ya lihat kamu di sini kita berhenti. Oh, Lah kamu ini kesini ngapain? Dan terus naik apa? Kan motor kamu digadaikan. iya, aku kesini naik angkot kebetulan. Aku lagi ketemu sama pacar aku. Yang mana? Ya ini. Hah? Ini pacar kamu, Dev. Iya, Cul, ini pacar aku. Oh, Kamu yakin ini pacar kamu? yakin? Ya yakin lah, Gung. Kenalin, ya ini teman-teman aku Mas Danang. Mas, saya Danang. Iya, aku. Mbak. Kok Bentar. kalian pada gitu? bentar, Dev. Jangan-jangan kamu gadein sepeda motor kamu, terus uangnya mau dikasih ke Mas ini ya buat pengobatannya ya? Iya Lis, bener. Soalnya pacar aku ini mau dioperasi dan dia kekurangan biaya. Hah? Jadi bener, Dev? Uang itu buat Mas ini? Iya Lis. Heh, Mas, kamu jadi orang tahu diri ya, Mas? Ini mana ada kok minta-minta sama perempuan? Kerja dong! Apa-apaan sih Lis? Kok bisa-bisanya kamu marah sama pacar aku? Dev, Lilis ngomong kayak gitu. Bener, karena Lilis itu juga kasihan sama kamu, Dev. Kasihan dari mana sih, Gung? Kalian ini cuma teman kerja aku. Jadi kalian seharusnya nggak usah ikut campur urusan pribadi aku. Dev, kamu kok bodoh sih, Dev? Bisa-bisanya gadain sepeda kamu demi Mas ini, Dev. Ya terus masalahnya apa buat kamu? Aku mau jual ginjalku, kayak mau gadain sepeda motorku, rumah aku, kan terserah aku. Mas. Lagi nggak ngerugiin kamu kan? Bentar, Mas. Kamu udah lumpuh ya. Kamu ini nggak berguna. Kamu masih jadi pacarnya, udah nyusahin kayak gini. Apalagi nanti jadi suaminya si Devi kamu, ha? Mas, yang sopan. Apa kamu? Udah, kamu kurus-kurus kamu ya. Apaan sih, Gung? Udah, Jack. Udah, Kamu Mas. ini cuma dorong ini kursi roda, jangan macam-macam sama aku kamu. Udah, Mas, udah, Mas. baru kenal, Udah, Mas. Mas, Mbak, mohon maaf ya sebelumnya. Meskipun saya kondisinya seperti ini,
Saya nggak pernah nyuruh Devi itu untuk menggadaikan sepedanya demi biaya. Ini Mas, kontrol saya dong operasi saya Mas. Alah, Mas Kamu itu bohong, Mas. iya, alasan aja kamu. Bener, pacar aku ini nggak pernah nuntut apa-apa sama aku. Ya ini semua inisiatif aku sendiri lah. Jadi kalian jangan sok tahu. Dev. Ini pacar kamu masih Dev, bukan suami kamu. Kalau ini suami kamu ya gak apa-apa. Iya, baru kamu itu bantuin apa Dev. kek. Tapi bener sih kata mereka semua. Ya bener lah. Alangkah baiknya kamu simpan aja uangnya. Enggak Mas Danang, aku memang sudah khususin ini buat Mas Danang. Udah Mas Danang nggak usah dengerin apa kata teman-teman aku. Lagian teman-teman aku ini siapa sih? Gak ada urusannya dikit dengan Mas Jangan, Danang. Dev, dia yang keenakan. Udah simpen aja uang kamu itu. Ya Allah, Lis. Udah, ya oke, sekarang gini aja. Uang kamu taruh, pacar kamu ini putusin. Kamu cari pacar lagi nih. Kok ada di sini kamu, Gong? Loh, Sama Devi lagi. Iya Gon. Mas. Mas Dana kok ada di sini? Kamu kenal, Gon? Sama Mas ini, Gon? Loh. Kamu kenal sama pacar aku? Iya, kenal lah, Dev. lah, kenal dari mana kamu, Gon? Iya. Ini kan anaknya Pak Karyono. Hah? Pak Karyono. Bentar. Pak Karyono. Yang punya perusahaan di tempat kita kerja. Iya, Gong. Gon, jangan bercanda lah, Gon. Pak Kok Karyono. bisa sih kamu? Iya Gon. Direktur utama kita. Iya, Dev. Loh, Mas Dana kok ada di sini, Mas? Mas Danang. Loh, Mas. Gon. Bentar, Gong. Loh, Mas Dana kok pakai kursi roda kenapa, Mas? Mas Danang beneran aja Pak Karyono. Iya Dev, aku anaknya Pak Karyono. Loh, Mas Danang beneran aja Pak Karyono. Kenapa Mas Danang gak cerita kalau Mas Danang adanya direktur utama? Gak mungkin, Dev. Gon, kamu ini salah orang, Gon. Mana mungkin Pak Karyono punya anak kayak ini lumpuh. Gong. Kamu tahu kan sama aku? Ya, Aku tahu lah. udah berapa tahun kerja di perusahaan? Iya, hampir 10 tahun sih. Nah, masa sama anaknya nggak tahu? Iya juga sih. Mas Danang, kenapa Mas Danang gak cerita sama aku? Mas Danang. Bentar, Mas. Mas Danang kok pakai ini? Kan aku yang kemarin ke rumahnya Mas Danang, kan Mas Danang main basket. Kenapa sekarang pakai kursi roda? Gon, main basket Gon. Iya, Dev. Gimana ceritanya Mas Danang main basket Gon? Mas Danang ini nggak bisa jalan. Loh. Kok Mas Danang berdiri? Loh. Yakin Mas bisa jalan? Nipu nih orang. Sebenarnya yang pertama emang bener aku anaknya Pak Karyono, dan yang kedua aku sebenarnya nggak kecelakaan Dev. Loh, terus kenapa Mas Danang duduk di kursi roda dan bilang Mas Danang kecelakaan? Jadi seperti ini Dev ceritanya. Waktu itu papa aku tuh cerita kalau punya karyawan namanya Devi Zafarina. Aku ngomong sama papaku kalau pacar aku itu namanya Devi Zafarina juga. Setelah itu aku ngomong sama papaku kalau aku pengen tahu Devi Zafarina itu karyawan papa itu seperti apa. Setelah papa aku ngasih tahu, lah kok malah kamu Dev? Ya aku ngomong sama papaku, Pak, ternyata Devi Zafarina karyawan papa itu pacar aku, Pak. Nah, dari sana papaku kaget dan aku inisiatif untuk merancang rencana ini semua, Dev. Niatnya aku, Dev, untuk menjadikan kamu seorang manajer dan sekaligus calon istri dengan cara seperti ini. Aku mau melihat respon kamu seperti apa, dan ternyata respon kamu benar-benar sangat baik dan sangat tulus. Dalam kondisi seperti itu, kamu masih bisa nerima aku apa adanya, Dev. Dan sekarang aku tambah yakin, Dev, dan aku tambah setuju untuk menjadikan kamu seorang manajer sekaligus istri aku, Dev. Jadi seperti itu. Kok bisa sampai kayak gini, Mas? Tapi ini Mas Danang beneran serius. Kok aku masih nggak nyangka ya, Mas? Loh, gimana kamu gak nyangka, Dev? Kan sudah ada buktinya. Mas Gogon ini jelaskan tadi kan? Bukan masalah gak nyangka Mas anaknya Pak Karyono, bukan begitu. Tapi Mas Danang sampai ngelakuin hal kayak gini tuh loh, cuma buat biar tahu aku kayak gimana. Ya, itu sudah alur rencana aku, Dev. Makanya kan kamu inget nggak?
waktu aku ngajak ketemu pertama kali, aku kan ngajak ketemu di pintu masuk perumahan rumah aku kan. Aku takutnya kalau kamu disuruh ke rumah, kamu jadi tahu papaku itu siapa. Gitu, Dev. Oh, jadi gitu ya Mas Danang. Iya. Ya. Aku make sense sekarang sama pikiran aku. Iya. Sebelumnya aku minta maaf ya sama kamu. Aku tahu kalau cara ini benar-benar ekstrim buat kamu, sehingga sampai kamu menggadaikan sepeda motor kamu ini buat bantu biaya aku, Dev. Iya Mas, tapi aku sampai gadai sepeda motor aku bener-bener ikhlas bantu Mas Danang. Soalnya aku nggak tega lihat Mas Danang kemana-mana harus naik kursi roda. Iya Dev, aku tahu pikiran kamu. Sekarang aku yang merasa bersalah sama kamu, Dev. Ya, dengan kejadian ini aku sudah benar-benar yakin, Dev, untuk menjadikan kamu seorang manajer dan sekaligus istri aku. Hah? Aku secepatnya akan mengenalkan kamu sama papa aku, dan aku minta tolong untuk segera mengenalkan aku sama orang tuanya kamu. Segera ya, Dev. Iya Mas Danang. Iya Mas Danang, segera. Iya. Perihal motor kamu ini kita langsung tebus lagi ya. Nanti kalau misalkan ada bunganya biar aku yang bayar semuanya. Iya Mas Danang. Kamu nanti bareng aku ya. Kebetulan aku bawa mobil. Itu mobil Mas Danang. Iya, itu mobil aku. Iya. Iya. Oh iya Jack, nanti kursi roda dorong ke mobil ya. Oh, siap Mas. Ya udah. Ini kamu pegang, kita langsung ke tempat kamu menggadaikan sepeda motor itu ya. Iya Mas Danang. Oh iya. Untuk kalian berempat, urusan kalian dilanjutkan di kantor aja ya. Aku masih mau berbincang-bincang sama kalian berempat. Ngerti? Iya ngerti. Iya. Mas Danang, saya minta maaf ya Mas. Saya nggak tahu Mas. Iya Mas Gogon, nggak apa-apa Mas Gogon. Ini kan memang mungkin sudah jalan ya Mas Gogon. Ya udah Mas Gogon, saya duluan dulu ya Mas. Saya masih mau nebus uang ini. Motornya si Devi kan sudah digadai sama Devi. Sekarang saya mau nebus motornya. Iya Mas. Ya udah, saya duluan ya Mas. Iya Mas Danang. Ayo Jack. Ya. Gon, duluan ya Gon. Oh iya Dev. Nanti. Ya udah duluan. Hati ya Mas. Iya Mas Gogon. Dev, kamu duduk di depan ya. Iya Mas. Danang, pintu mobilnya Mas. Oh iya, kamu buka aja. Iya. Guys, mending nanti kita minta maaf langsung. Kita kan nggak tahu kalau ternyata pacarnya si Devi anaknya Pak Karyono, direktur utama kita. Iya, yang semoga aja kita nggak dipecat deh ya. Emangnya kalian berempat ini nggak tahu apa? Ya Ya, nggak nggak tahu lah, Gon. Kita kerja kan masih 8 bulan, Gon. Iya kan baru kita. Beda dengan kamu. Kenapa kamu aja ngomong Gon? Jangan, nggak enak kan kita yang salah. Iya, mending kita aja yang ngomong langsung, Col. Kalau Gogon yang ngomong kan kita gak sopan. Iya. Nanti kamu WA si Devi aja yang. Oh iya. Kamu iya. nanya aja. Iya, aku nanti mau WA sama Devi. Ya aku mau bilang kalau kita berempat mau minta maaf gitu. Iya bener. Kalau bisa ketemuan di luar aja. Aku gak enak ke Pak Karyono kalau ke rumahnya. Iya takut. Pak Yaudah. Karyono gini. Gitu. Saya pilih sama Pak Karyono kamu. Jangan, Gon. Gon, Ini gimana? Jadi makan nggak? Ya jadi. Jadi lah. Udah, yuk. Yo. Kamu naktir ya. Iya dah.